Jadi ada tiga tergugat. Yang pertama adalah PT Inex, yang kedua adalah Ustadz Yusuf Mansur selaku tergugat 2. Dalam gugatan itu dinyatakan tergugat 2 adalah Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi dan sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda hari ini tadi masih sidang pertama. Kami mewakili tergugat 2 Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi. Jadi ada tiga tergugat. Yang pertama adalah PT Inex, yang kedua adalah Ustadz Yusuf Mansur selaku tergugat 2. Dalam gugatan itu dinyatakan tergugat 2 adalah Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi dan sebagai direktur PT Inex. Yang kami wakili di sini adalah Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi, bukan sebagai direktur PT Inex. Kami nggak tahu apakah Ustadz Yusuf Mansur direktur PT Inex atau bukan. Yang jelas, yang kami wakili dalam surat kuasa kami adalah Ustadz Yusuf Mansur sebagai pribadi. Dan yang ketiga ada Bapak Dodi, komisaris dari PT Inex. Jadi gini teman-teman ya, saya hanya menjelaskan proses persidangan tadi. Saya nggak akan bicara materi gugatan karena materi gugatan adalah wilayah penggugat. Ini masih sidang pertama. Hal-hal detail mengenai materi gugatan itu silakan tanyakan kepada penggugat. Hari ini tadi teman-teman sudah lihat semua, ternyata majelis hakim masih meminta pihak penggugat untuk menyempurnakan gugatannya mengenai alamat tergugat 1 dan menunggu panggilan terhadap tergugat 3. Ya, dikasih waktu seminggu sama majelis untuk mengkoreksi itu sehingga sidang ini ditunda. Jadi setelah sidang ini nanti mungkin setelah itu sudah dibenarkan, agenda selanjutnya adalah mediasi. Jadi masih akan sangat panjang dan ini masih akan sangat hari ini masih sangat di awal. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman ya harap sabar. Saya tidak akan membuat statement apapun mengenai materi gugatan hari ini karena tadi prosesnya masih sangat panjang. Nanti masih ada mediasi, masih ada jawab menjawab, pembuktian dan segala macam. Mungkin pada saat nanti kami akan memberikan statement mengenai materi gugatan, tapi tidak saat ini. Jadi itu harapan tadi pesan Ustadz Yusuf Mansur, beliau seperti yang sebelum-sebelumnya selalu kooperatif menghadapi proses hukum. Teman-teman mungkin sudah beliau melihat sosmed, beliau sudah banyak bicara tentang hal-hal yang sudah dialami beliau dan beliau selalu kooperatif menghadapi proses hukum. Kemudian yang kedua, beliau minta didoakan agar semuanya bisa berjalan lancar dan semuanya diberikan yang terbaik. Saya rasa gitu aja ya teman-teman ya. Bang, Pak Ustadz ini nggak datang bang. Gini teman-teman, Ustadz Yusuf Mansur sudah menguasakan kepada pengacara. Jadi pada prinsipnya prinsipal tergugat tidak perlu hadir jika sudah menguasakan ke pengacara. Tadi seperti tadi disampaikan majelis hakim juga kan, ada prinsipal penggugat yang hadir, kemudian sudah disampaikan bahwa ternyata sudah dituangkan ke pengacara, prinsipal penggugat silakan boleh meninggalkan ruang sidang. Tadi kan lihat sendiri di proses kita. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya sudah diwakili oleh kuasa hukum, prinsipal tergugat tidak perlu hadir. Itu ya teman-teman. Bang, agenda berikutnya nanti tunggu seminggu, tadi kalau saya sampaikan udah. Tunggu seminggu, kasih kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan, memperbaiki alamat, bukan memperbaiki gugatan ya, memperbaiki alamat tergugat 1 dan tergugat 3 kalau nggak salah. Berarti tadi ada kesalahan ya Pak? Tergugat 2 alamat sudah benar, kami sebagai pribadi kan sudah sampai panggilannya. Bang, kemarin ada korban juga yang datang ke MUI Bang, katanya korban dari Ustadz juga Bang, itu tanggapannya seperti apa Bang? Saya tidak tahu, saya tidak menyampaikan hal yang saya tidak tahu, karena itu tidak pernah disampaikan ke saya. Yang saya sampaikan di sini adalah keterkaitan Ustadz Yusuf Mansur dalam perkara nomor 1340 sebagai tergugat 2 secara pribadi. Itu perkaranya? Perkaranya adalah perkara wanita saya. Ya. Bang, penegasan aja Bang. Tadi saya sampaikan kan,
Wan prestasinya soal Wan prestasi soal apa? Detailnya silakan tanyakan ke penggugat, ya. Karena apa? Ini masih di awal sekali, gitu, dan itu wilayah dalil penggugat, bukan kami yang dalil. Nanti pada saat kami sudah ada waktu untuk menjawab, untuk menyatakan eksepsi, nanti akan kami sampaikan. Oke. Iya, betul. Oke, betul. Masih panjang untuk ke proses perkara, karena setelah ini nanti pun dibenarkan masih ada proses mediasi yang akan memakan waktu. Kalau berjalan ya waktu itu maksimal 40 hari. mediasi ini sendiri akan hadir. Hari ini hanya pemeriksaan berkas perkara dulu ya, untuk menyangkut administrasi panggilan dan segala macam. Tadi majelis meminta kepada penggugat untuk mengkoreksi dulu.